Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Setiawan di Mister Copper Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu spesial yang pada hari ini kita melakukan kayak online meeting. Jadi saya akan mewawancarai salah satu teman saya yakni Sari Warnisi, salah satu kawan yang dia sudah memiliki banyak pengalaman traveling ke luar negeri, baik exchange program, student exchange, ataupun traveling dan sebagai just tippers barang-barang Korea. Indonesia. Hello Indonesia, this is Taeyang. Got discharged. Congrats. I love you. I love you too. Thank you. Oke, pada kesempatan kali ini saya dan Sari akan berbagi pengalaman dan tips pastinya, dan mungkin apa ya Sari? Pengalaman aja ya, berkaitan dengan bagaimana kita meraih mimpi kita ke luar negeri. Dalam hal ini adalah sebagai tamunya adalah Sari. Jadi Sari akan cerita pertama kali dia ke luar negeri gimana caranya, dan pada akhirnya dia menjadi seorang just tip Korea. Oke, mungkin para K-popers sudah tahu siapa Sari ini sebenarnya. Oke. Oke, well. Halo Sari, apa kabar? Halo Mas, alhamdulillah baik, sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Oke, ini di Korea atau di Kroya nih? Untuk kali ini lagi di Kroya nih, lagi nggak bisa ke Korea. Oke. Iya ya, akibat pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana ya. Iya, lagi pada ditutup semua negaranya nih. Harusnya kita kan kalau summer gini ada program ya, kita jalan-jalan gitu. Wah, udah makan-makan, udah nginep di hotel yang bagus ya, Sar ya. Biasanya iya, biasanya udah di hotel, udah calling-calling kemana-mana nih Mas. Nah, Oke, Sari. Mungkin saya udah kenal dengan Sari, tapi di sini teman-teman yang lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya itu belum pada kenal. Mungkin Sari bisa cerita sedikit tentang siapa sih Sar kamu ini sebenarnya gitu loh ya. Background-nya apa, terus sudah kemana aja loh gitu loh ya. Monggo cerita. Oke, halo semuanya, halo teman-teman. Nama aku Sari Warnisi. Sekarang umurnya 25 tahun. Lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa Perancis. Sekarang kerjaannya untuk masa pandemi ini di rumah aja. Okay. Tapi sebelum itu udah kerja sebagai freelancer di salah satu NGO, terus just tipper, terus freelance tour guide, pokoknya apapun dikerjain. Yang penting ada ininya ya, ada cuannya ya. Yang penting ada ininya. Oke, yang jadi, bisa menghasilkan ini dikerjain pokoknya. Oke. Terus pertama kali ke luar negeri kemana itu, Sar? Kalau untuk pertama kali ke luar negeri, ini pertama kali ke luar negeri, pertama kali ke airport, pertama kali visa, dan pertama kali bikin paspor. Naik pesawat juga jangan-jangan? Korea. Iya, pertama kali naik pesawat. Berarti sama pengalamannya ya, saya pertama kali naik pesawat juga ke luar negeri. Waktu itu tahun 2009 saya ke Malaysia sama Thailand. Itu pertama kali naik pesawat katro juga sih. Mesti kamu katro juga nih. Iya, nggak pernah naik pesawat dalam negeri yang kayak keluar kota, keluar pulau tuh nggak pernah. Tapi sekali naik pesawat langsung keluar negeri. Menarik sekali nih Sari ya. Sekali keluar langsung ke Korea, men. Berapa lama waktu itu, Sar? Waktu itu 2 bulanan, Mas. Jadi waktu itu tuh 2014 itu ikut summer course, jadi kuliah musim panas di salah satu kampus di Korea Selatan. Oke, di kampus mana? Di Inha University di Incheon. Wow. Jadi bukan di tengah, jadi bukan di Seoulnya ya, beda kota. Tapi itu kayak cuma 1 jaman dari Seoul. Oke, nice. Jadi di Inha itu ngapain aja kamu di sana? Jualan atau itu programnya ngapain? Itu sebenarnya kalau programnya itu program kuliah musim panas. Cuma karena jurusanku itu kan jurusan bahasa Perancis. Jadi SKS, jadi kampus kita tuh corporate, tapi SKS-nya nggak bisa ditransfer. Karena beda jurusan ya.
akhirnya aku ngambil jurusan lain di sana. Waktu itu ngambil jurusan bahasa dan kebudayaan internasional. Bahasa, jadi banyak bahasa yang dipelajari dong. Waktu itu sih kita fokus ke Korea Indonesianya aja. Jadi Korea Indonesia. Jadi fokus ke Koreanya aja. Jadi ngambil bahasa Korea, Inggris sama itunya. Terus selain itu setelah dari Korea ke negara mana aja? Nah, ini nih jadi 2014 itu kan pertama kali ke Korea tuh, kali abis itu vakum dulu nih selama satu setengah tahun vakum, ngurusin kuliah. 2016. Negara kedua adalah Vietnam. Wow, Vietnam. Ada apa dengan Vietnam itu, Sar? Tahun berapa itu dulu? Tahun berapa? 2016 bulan Januari. Wow, masih ingat banget ya? Winter ya? Iya, winter pertama kali. Soalnya pada saat ke Korea pertama kali itu kan pas summer. Jadi kayak sama aja lah ya kayak Indonesia. Malah justru ngerasain winternya di Vietnam. Oke. Dan itu pertama kali kita ketemu juga ya? Iya benar Mas, iya benar. Di Vietnam itu tuh ikut programnya EYFN, ASEAN Youth Friendship Network, ketemu sama Mas Tiawan. Oke, jadi itu kita pertama kali ketemu, pertama kali klik ya mungkin di Vietnam. Iya benar. Oke, setelah dari Vietnam kemana aja? Setelah dari Vietnam lanjut langsung Thailand. Dari Thailand, nah pas ke Vietnam itu karena dulu kan masih mahasiswa tuh 2016, jadi nyari pesawatnya tuh yang transit negara lain biar sekalian satu kali berangkat 2 negara terlampaui gitu kan. Jadi pas pulang dari Vietnam itu kita transit di Singapura lumayan lama, jadi kita explore Singapura dulu tuh sekitar 1 hari 1 malam. Lumayan lah ya. 2 malam. Lumayan banget itu tuh kayak pertama kali ke Singapura, terus kayak walaupun cuma 1 hari semalam itu udah cukup banget sih buat explore dikit lah. Abis itu kita ke Thailand. Ke Thailand itu sama EYFN lagi. Ketemu dengan saya lagi. Jangan, waktu itu sama Miss Hesti. Ada aku juga kali yang dicula kan? Oh iya berdua ya? Kamu melupakan aku, kita berdua aku sama Hesti. Oh iya benar berdua ya sama Miss Hesti. Iya, kita di Cula Lompon tuh kan di hall gede banget itu, ya kan? Iya nih, kangen ini jajanan pinggir jalannya Thailand. Iya. Terus setelah dari Thailand kemana lagi tuh? Dari Thailand itu habis itu aku ke Hong Kong sama Macau. Hong Kong sama Macau itu tuh aku itu all free dari pesawat, hotel, makan dan sebagainya karena waktu itu aku nganterin orang. Jadi kayak tour guide gitu loh. Tour guide tapi di negara yang belum kamu pernah kunjungi ya? Itu agak nekat kan sebenarnya Mas. Cuma kan sekarang sebenarnya kalau misalnya kita nyari itu semua informasi negara itu tuh ada di Google, ada di internet kan. Jadi kayak dan menurut aku tuh kesempatan kayak gitu nggak bisa dilewatkan. Kayak kapan lagi kamu dimintain jadi tour guide ke negara yang belum pernah kamu kunjungi gitu loh. Itu excitednya lebih gitu ya, mumpung sekalian gitu ya. Oke, setelah itu balik lagi kemana? Ke Korea lagi, ke Jepang atau kemana ya? Nah setelah dari Macau, Hong Kong ke Korea setelah itu. Di Korea jadi mulai ke Korea lagi setelah yang 2014 itu tuh tahun 2018. Bulan Juli 2018 tuh mulai ke Korea lagi. Dari Korea dari 2018 Juli itu pertama tuh kayak cuma 2 kali ke Korea, terus habis itu ada kerjaan lain di Indonesia kan. Kerjaan lain beresin kerjaan di Indonesia. Terus pas banget ada tiket pesawat inget banget tuh dari Royal Brunei kayak cuma 3,5 juta PP Korea full service. Wow, murah banget. Ini teman-teman kamu harus ini nih tanya-tanya Mbak Sari ini bagaimana mendapatkan tiket yang murah saat itu ya. Ini kalau sekarang mahal ya. Kayaknya sekarang lagi agak susah nih, apalagi habis pandemi kayak gini nih. Iya benar sekali. Jadi setelah yang itu tuh udah mulai buka just tip tuh Mas. Jadi udah mulai melek pasar just tip gitu loh karena pada saat Juli 2018 itu tuh
udah mulai banyak teman-teman kayak walaupun dari teman-teman kuliah, teman-teman rumah udah mulai banyak yang nitip ini dong, nitip itu, nitip ini. Jadi kayak bagasi 30 kilo itu 70% itu barang Justipan, 30% itu barang aku. Itu padahal pada saat itu aku nggak ada apa ya platform yang khusus untuk Justip, jadi cuma benar-benar ke teman-teman gitu. Jadi dari teman-teman ke teman-teman gitu ya. Tapi bawaannya udah 70% dari bagasi gitu. Itu berarti udah 21 kiloan itu, 20 kiloan. Iya, ada 20 kiloan itu Justipan semua itu. Menarik. Terus selain negara Korea, negara mana lagi yang udah dikunjungin? Nah, negara selanjutnya setelah Korea itu Jepang. Jepang itu pertama kali ke sana bareng EYFan lagi. Pas musim apa ya waktu itu ya? Waktu itu musim spring. Sakuraan. Wow, sakuraanan. Oh iya, yang ingat yang ada yang dari Belarus, ada yang dari beberapa negara itu kan ya, kita foto-foto ada yang dari Rusia. Iya, menarik sekali itu. Dan kita bagus banget sih. Tidur-tiduran di pinggir sungai itu kan. Tiduran di pinggir sungai di Jepang. Oke Sari. Ini kan pengalaman kamu ke luar negeri banyak banget, terutama yang ke Korea ya. Kayak kamu bolak-balik kayak Jakarta Korea atau Korea itu kayak ya Allah kayak cuma mana gitu kayak begitu mudahnya. Nah, itu gimana sih ceritanya kok pada akhirnya kamu bolak-balik Indonesia Korea. Nah, apa yang kamu lakukan gitu loh? Jadi tuh awalnya tuh dulu yang 2018 itu yang Juli itu juga aku dapetnya gratisan karena apa? Sebenarnya itu agak ada insiden. Jadi waktu itu Juli 2018 tuh harusnya aku bawa tamu yang sama pada yang aku bawa ke Hong Kong. Kita udah issue tiket, kita udah lagi ngurus visa. Pada saat itu aku langsung ngurus yang multiple dan yang klienku baru ngurus yang single. Tapi ternyata persyaratannya ada yang kurang dan sebagainya. Karena pada saat itu juga aku belum terlalu tahu masalah visa kan ya. Akhirnya klienku nggak lolos visanya. Terus gimana ceritanya? Akhirnya terus nggak jadi berangkat dong? Dan itu pembatalan tiket itu lumayan ya Mas ya. Akhirnya tiketnya dikasihin ke aku. Secara rela gitu kayak oh iya udahlah di ini aja soalnya klien aku memang suaminya itu orang ada di Korea kan sedang jadi TKI di Korea. Jadi pada saat itu kayak uang tiket pesawat mah kayak dalam kurs Korea kan paling berapa ratus ribuan. Jadi mereka kayak ya udahlah kasihin aja gitu kan. Iya, paling cuma seperberapa gaji itu ya. Gitu. Iya. Terus akhirnya ke Korea. Nah, pada saat itu yang aku tadi ceritain kan, dapet titipan dari teman-teman. Dan itu tuh lumayan banget untuk kayak 70% itu Justipan dan hasil ngejustipnya itu tuh apa ya? Cukup banget buat tiket pesawat selanjutnya gitu loh Mas. Jadi untuk yang pertama itu tuh awalnya iseng-iseng berhadiah. Lama-lama nabung beneran, lama-lama bener-bener tiket pesawat ke Korea itu bener-bener turun dalam beberapa bulan. Royal Brunei itu tuh kalau nggak salah sekitar 4 bulan dia ada promo tiket terus. Jadi 3,5 paling kayak cuma sampai 4,2. Dan itu tuh bakalan ketutup banget sama Justipku karena yang pertama aku memang ada saudara yang lagi kerja di Korea dan dia menyediakan tempat tinggal gitu loh Mas. Karena sama perusahaannya itu tuh dikasih satu rumah dan ada satu kamar yang memang buat aku gitu loh. Jadi itu poin penting juga ya karena kan kalau di Korea akomodasi cukup mahal lah ya. Mahal banget akomodasi. Itu untungnya aja kamu punya saudara di sana. Jadi selama di Korea, jadi kamu bisa tinggal di situ hemat berapa aja ya. Padahal kan punya masa tinggal 30 hari. Sebulan di situ aja, waduh udah lumayan banget. Nah itu soalnya kan di Korea itu tuh setahu aku tuh yang dorm yang sekamar ber-8 aja itu bisa 150.000 semalam kali kan misalnya 7 sampai 10 hari udah berapa itu?
Oke, nah dari Justipan itu kan kamu lama-kelamaan terus bolak-balik Jakarta, Korea, dan sebagainya itu kan. Itu biasanya barang-barang apa sih di Justipin itu gitu loh? Apakah pakaian, kayak parfum atau apa gitu loh? Kok sampai banyak-banyak Justipin kamu gitu loh? Sebenarnya itu berubah, jadi semakin lama itu berubah barang-barangnya. Untuk awal-awal pada saat dulu itu kan aku masih jangkauannya masih teman-teman terdekat. Itu dulu itu masih skincare. Jadi kosmetik ya. 50% Justipku tuh skincare, sama beberapa ada yang kayak sepatu, tas gitu. Tapi lama-kelamaan kesini sampai awalnya tuh 2019 itu udah 75% itu K-pop. Pasar K-pop ya. Sekarang malah aku justru kayak jarang banget ngambil Justipan skincare karena skincare itu lumayan susah bawanya dan berat. Dan harganya murah. Nah itu dia. Kalau K-pop kan kayak misalnya cuma gantungan kunci segini aja tuh bisa lumayan itu. Iya. Dan satu pastinya nggak akan ketahuan bea cukai ya kalau. Nah itu. Trik juga, pintar. Emang itulah pengalaman yang membawa kita itu kadang, akhirnya mana sih yang terbaik, mana sih yang bagus ya. Akhirnya mungkin Sari saat ini lebih banyak Justipannya yang K-pop karena kan barangnya kecil, duitnya gede, dan urusan pajak kayak gampang aja gitu. Dan customer K-pop itu tuh kebanyakan ya Mas, yang menurut aku tuh kalau misalnya pas dulu teman-teman kan kayak ini tuh kayaknya dari saya segini deh, kurangin gitu tuh. Kayak ya udahlah ke teman. Cuma kalau untuk anak-anak K-pop itu mereka kayak segini ya. Oke, langsung transfer gitu kayak. Jadi mereka kayak karena memang K-pop kan lagi ini banget. Iya, mereka rela gitu membayar mahal untuk barang-barang yang asli dari Korea gitu ya, apalagi dari artis-artis Korea gitu ya. Oke. Iya benar. Ini kan saya nih stalking nih di Instagram kamu, itu banyak banget kayak gambar-gambar kamu dengan artis-artis Korea. Nah, itu gimana ceritanya? Kok bisa foto sama artis Korea kayak gitu? Itu kan bikin iri K-popers juga di Indonesia gitu loh. Itu sebenarnya apa ya? Itu bonus Mas. Jadi kayak kalau misal kayak kan aku kerjanya bolak-balik Korea. Nah kerjaanku juga related to K-pop kan. Mau nggak mau, aku sering ketemu orang-orang yang misalnya kayak aku misalnya jualan Justipan merchandise satu agensi. Nah aku kan lama-lama sering banget ke store-nya satu agensi tersebut kan. Jadi kenal sama orang-orang di situ. Atau misalnya kalau unofficial merchandise juga itu biasanya dimilikin sama keluarga si artis yang punya. Jadi artisnya tuh punya family business. Di situ nanti kan aku kayak tiap hari ke situ misalnya selalu belanja lama-lama kenal dan kayak tapi itu sebenarnya nggak sering juga sih kalau ketemu artisnya karena misalnya dari satu bulan aku dua kali bolak-balik Jakarta Indonesia dan di sana saya cuma 2 minggu. Dari 2 paling kayak cuma sekali ketemunya. Cuma kayak jadi kayak wow kayak sampai dia ngira aku kerja di salah satu agensinya kayak no. Tapi ini waktu itu juga sempat viral kamu foto sama satu artis yang dia baru discharge dari wajib militer dan sampai diliput media-media nasional Indonesia kayak Viva dan itu wow gitu loh kayaknya. Dan saya sampai nge-share gitu kan, ini temanku loh, ini sampai, wah ya Allah itu booming banget bahwa kamu kayak dianggap orang paling beruntung di kalangan K-popers gitu loh. Apalagi akan saat bilang I love you atau apa gitu. Itu tuh sebenarnya nggak sengaja sih itu Mas. Jadi kayak pada saat yang Teang discharge itu tuh kayak nggak akan ikut karena pada saat itu jadwalnya agak mepet sama IFN. Jadi pada saat itu IFN ada ada winter program. Winter ya. Dan sebelum kalau nggak salah. Nah biasanya kan teaser kan 1 hari sebelumnya kita udah standby kan ya Mas ya. Iya. Nah pada saat itu kayak iya enggak terus kata temen aku
ini pagi-pagi kok, nggak akan sampai malam gitu kan. Jadi kayak paling siang kita udah balik ke Seoul gitu kan. Akhirnya daftar lah. Dan itu kayak unexpected banget kayak. Oke. Kayak nice. Kayak pas ketemu sama Taeyangnya pun kayak sebenarnya kan aku bisa agak sedikit bahasa Korea kan. Cuma pada saat itu kayak namanya ketemu artis ya Mas, ketemu artis kayak nanti takutnya ngeblank bahasa Korea, akhirnya ya cuma bisa bilang I love you, malah dijawab I love you too. Sumpah itu heboh banget tau gak di Indonesia. Sampai gak hanya yang ngagumin kamu, tapi kayak para haters kamu pun juga wow. Gitu. Dan itu yang bikin follower kamu di Instagram juga naik drastis juga kayaknya ya. Iya. Sekarang udah berapa followernya? Mereka banyak ya. Sekarang udah 5.700 kalau nggak salah. Oke, udah lumayan banyak. Itu nanti bisa ditambah lagi tuh. Gara-gara pandemi jadi berhenti ya. Iya nih, lagi sepi soalnya. Iya. Oke. Dari beberapa kunjungan beberapa negara itu, saat tadi udah dari Singapura, Vietnam, terus ke Korea, Jepang, itu Hong Kong, Macau, itu bisa cerita nggak pengalaman yang paling manis, yang paling berkesan itu saat di mana? Sebenarnya kalau paling manis mungkin karena aku spending time-nya banyak di negara itu, jadi ya yang paling manis ya Korea pastinya. Yang pertama tuh di Korea tuh walaupun dulu pada saat 2014 kan aku udah pernah ke sana. Udah 2014 itu tuh suasananya masih mereka agak kaget ngelihat orang berjilbab gitu loh Mas. Jadi pada saat 2014 tuh agak banyak tragedi-tragedi yang membuat aku kayak ya ampun ini diliatin satu gerbong karena aku berjilbab, disuruh jilbabnya dicopot dan sebagainya. Tapi semenjak 2018 aku kesana lagi, mereka tuh lebih, ya nggak semuanya sih, tapi alhamdulillahnya aku selalu ketemu orang-orang yang baik banget, yang benar-benar mereka tuh kenal aku bukan karena gimana ya. Jadi mereka nggak menganggap aku berjilbab lah, orang Indonesia lah. Jadi mereka nge-treatment aku tuh bener-bener kayak gimana ya, bikin aduh terharu banget pokoknya Mas. Kayak menarik. Iya, tahu. Korea memang sangat berkesan. Saya pun juga akhirnya bolak-balik juga ya ke Korea ya. Hampir setiap musim kayaknya aku selalu balik. Dari winter, spring, summer, sampai autumn, dan udah 4 musim di sana juga sama. Pokoknya setiap musim ke sana ya Mas ya. Thanks to IYFN ya. Oke, Sar. Ini nih, kan banyak banget pengalaman yang udah berkesan nih yang kamu dapatkan. Coba dong berikan tips-tips buat teman-teman di rumah itu bagaimana sih bisa pada akhirnya bisa jalan-jalan ke luar negeri itu dengan seringnya gitu. Kasih tips ke mereka dong. Tips kayak udah expert banget ya. Sebenarnya nggak ya based on my story aja ya Mas ya. Maksudnya kalau misalnya kalian maksudnya pengen jalan-jalan ke luar negeri atau pengen ke luar negeri dalam bentuk apapun, beasiswa lah atau ikut program lah atau gimana, menurut aku sih dimulai dengan coba kalian search kayak bagaimana sih cara-cara keluar negeri itu apa aja. Kalian cari di Google banyak banget beasiswa yang yang fully funded, yang kalian benar-benar gratis. Banyak yang beasiswa yang cuma setengah, ada juga yang program yang bisa langsung berangkat. Dan itu tuh semuanya ada di internet. Jadi jangan jangan males-males buka internet, jangan males-males buat baca, jangan cuma kayak ngeliatin orang bisa keluar negeri cuma iri, itu kayak nggak ada gunanya gitu loh. Daripada kamu iri, kamu coba cari sendiri, kamu tempatkan diri kamu bahwa kamu tuh bisa keluar negeri sendiri tanpa harus kayak cuma ngiring-ngiringin orang doang gitu loh. Nah. Oke, makasih Mbak Sari atas tips-tipsnya. Dan pastinya harus punya paspor dulu ya. Bikin paspor dulu aja gitu lah ya. Jangan lupa tuh. Oh iya. Oh yang penting bikin nggak paspor bisa keluar dulu. Negeri nanti. Iya. Oke, nice. Pengalaman sudah, tips sudah. Oke, seru banget pokoknya ngobrol sama Sari ini. Sebenarnya kalau kita
terus ngobrol bisa 24 jam gitu ya Mbak Sari ya. Gak beres-beres soalnya. Oke, tapi ini kita keterbatasan waktu dan sudah beberapa hal yang sudah di-share dengan sama Mbak Sari. Mungkin kita akan ketemu langsung, nanti kita wawancara lagi langsung dengan Kak Sari setelah pandemi ini selesai ya Sari ya. Kita mungkin bisa ketemu langsung. Iya, semoga segera selesai. Kita bisa jumpa fans juga mungkin. Gitu. Dan pokoknya terima kasih banget kepada Sari yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di channel saya untuk share pengalaman di luar negeri. Pokoknya kalau teman-teman semua yang pengen ke luar negeri seperti Sari, itu yang penting adalah kita cari informasi dulu, gitu kan. Apapun yang teman-teman kayak negara kunjungi, cari informasinya, persiapkan paspor. Kalau nggak bisa dapat beasiswa, nabung ya Sari ya. Nabung, jangan pokoknya. Makanya itu. Dan juga cari celah-celah lain bagaimana bisa ke luar negeri. Satu contoh yang jadi toladan mungkin bisa Justipan, jadi piknik sekalian bawa barang-barang Indonesia dan jual ke Indonesia, jadi kayak uangnya bisa lumayan hemat gitu lah ya. Iya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk wawancara pada sore kali ini bersama Kak Sari. Jika teman-teman ingin berkenalan lebih dengan Kak Sari, bisa follow Instagramnya, nanti saya tulis di sini Instagramnya Kak Sari. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share channel ini, dan bagikan informasi-informasi positif ke teman-teman yang lainnya. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.